Baik, pembicara kedua Dr. Setio Budi Rianto dengan topik Step by Step Basic Konsep Eko. Waktu dan tempat kami persilakan dan kurikulum vitae akan dibacakan oleh Dr. Danti. Dr. Setio Budi Rianto, spesialis mata konsultan, merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mengambil spesialis mata selesai tahun 1999, dan saat ini beliau sebagai Direktur Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center Menteng dan sebagai Presiden INASI RS. Dipersilahkan dokter. Terima kasih. Jadi pada hari ini sangat menarik, di mana untuk operasi Veco topiknya dari awal persiapan, kemudian karakter mesin atau Veco Dynamic, kemudian step by step, nanti sampai ke kasus sulit. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, pada kesempatan saya tadi untuk persiapan pasien, instrumen dan lain-lain sampai ke itu sudah ditampilkan. Kita sampai bagaimana ke step by step Veco surgery. Tidak ada financial disclosure. Ya, jadi saat ini kita mengetahui bahwa operasi katarak dulu kita mengenal namanya ECCE, ICCE, kemudian untuk meningkatkan kualitas dan cepat pemulihan dan hasil yang lebih baik, kita meningkat dengan menggunakan mesin dengan Veco emulsification. Perbedaan yang cukup mendasar adalah di mana dulu lukanya kecil, dulu lukanya besar pada ECC dan ICC itu sepertiga diameter kornea, kemudian habis operasi kita lakukan jahitan, sehingga biasanya faktor pemulihannya lebih lama dan juga hasil operasi kadang-kadang menimbulkan astigmat yang tinggi. Dengan teknik yang terbaru dengan menggunakan mesin, kita lukanya sangat kecil dari 1,4 sampai 3 mm, di mana kita bisa lakukan dengan hasil yang lebih baik, pemulihannya lebih cepat, hasil akhir astigmatnya juga sangat minimal dan kadang-kadang kita bisa tanpa astigmat, dan juga pemulihannya itu sangat cepat ya. Kemudian selanjutnya dengan teknologi yang lebih maju lagi, kita menggunakan femtosecond laser cataract surgery. Itu untuk meningkatkan hasil yang kita harapkan lebih baik. Ya, walaupun ini masih belum banyak, belum terpublikasi di Indonesia belum banyak, tapi kita di Indonesia sudah ada. Untuk sebagai pemula, kita beberapa hal yang paling penting untuk dari awal persiapan, learning curve, Veco Dynamic sudah diterangkan, alat-alat, instrumen, mikroskop operasi, ya, Veco Dynamic, sampai ke step by step, dan yang paling penting patient selection, baru operasi surgery, dan kita juga harus mengenal kesulitan-kesulitan kalau terjadi operasi dengan menggunakan Veco emulsification. Ya, jadi pada kesempatan ini kita coba ulas bagaimana step by step dari operasi Veco. Yang pertama itu clear corneal incision, kemudian CCC, dan hidrodiseksi dan hidrodelineasi. Kalau kita lakukan dengan baik, itu step by step ini kita biasanya 80% operasi Veco sudah berhasil. Kemudian kalau terjadi sesuatu di sini, bapaknya CCC kurang baik, clear corneal incision baik, hidrodiseksi kurang baik, itu biasanya makin ke belakang kita mendapat kesulitan. Jadi usahakan learning curve, wet lab, melakukan ini dengan baik, sehingga pada saat turun ke pasien kita akan lebih mudah. Berikutnya baru bagaimana kita melakukan emulsification pada nukleus katarak atau makan nukleusnya sampai ke IA, pasang lensa, dan juga corneal hidrasi. Yang pertama clear corneal incision, mohon maaf ya, saya kurang begitu sehat. Jadi yang pertama pada clear corneal incision, usahakan kita siapkan
slit knife atau pisaunya itu disesuaikan dengan tip Veco yang kita gunakan. Umpamanya kalau kita gunakan 2,75, kita pakai slitnya yang 2,75. Kalau tipnya 2,2, slitnya harus 2,2. Kenapa? Karena Veco itu closed system. Kalau itu tidak sesuai slit knife-nya dengan tipnya, biasanya itu terjadi kesulitan. Contohnya kalau terlalu lebar insisinya itu jadi bocor atau leakage, itu menimbulkan kornea dangkal, sewa dangkal dan juga menjadi burn. Atau terlalu sempit sehingga mobilisasi dari tip itu terlalu sempit, itu menyebabkan corneal incision burn. Jadi burnnya pada tempat insisi. Kemudian posisi dari saat kita insersi itu usahakan di limbus. Kalau dia terlalu ke depan, biasanya menimbulkan nggak begitu baik ya, pointernya nggak tembus karena pakai LED. Kalau kita insisi terlalu lameller, yang paling atas, gambar yang paling atas, itu juga akan menimbulkan corneal burn. Tapi kita harus insisinya itu mantap, one plane, two plane atau three plane. Kita usahakan dari limbus ke tengah kornea sampai kecewaannya itu lebih tidak terlalu lameller ke atas. Ya, kemudian pada gambar yang bawah ini menggambarkan posisi dari slit knife itu usahakan tegak lurus, jangan miring karena menimbulkan panelnya tidak rata. Ya, apakah itu one plane, two plane, sampai three plane, itu usahakan dengan tunnel yang secukupnya. Kalau tunnelnya terlalu pendek, itu biasanya memudahkan pada saat operasi, itu irisnya juga banyak keluar ya. Kemudian kalau terlalu panjang tunnelnya, itu manuver dari tip kita itu terlalu sulit. Ini pada gambar yang di sini. Pada gambar yang kanan itu usahakan kita masukkan main incision, slit, dan juga second port. Second port itu jangan terlalu dekat dengan main, dengan Veco tip. Kalau terlalu dekat, kita manuvernya agak menjadi sulit. Usahakan sampai ke 90 derajat atau ke 35, 70 atau 80 derajat dari main incision dari Veco tip. Kalau terlalu sempit, itu manuvernya kita nanti untuk chop dan lain-lain itu akan menjadi sulit. Kemudian setelah corneal incision itu CCC, Continuous Curvilinear Capsulorhexis. Kita bisa melakukan CCC itu bisa pakai jarum atau pakai forceps. Apapun boleh, yang penting nyaman untuk kita. Apakah arahnya clockwise atau counter clockwise itu tidak masalah. Yang penting continuous, tidak terputus. Kalau continuous itu pinggiran dari sisinya itu sangat kuat, tapi kalau ada tidak continuous atau terjadi escape, itu memudahkan kita terjadi komplikasi tear yang akhirnya ke posterior capsule rupture. Ya, ini gambaran ini. Kalau kita pada kasus-kasus yang hard cataract, kita biasa bantuan dengan staining yang vision blue atau trypan blue. Kemudian ini salah satu dari video saya untuk corneal incision, CCC, hidrolisasi dan hydrodelineation. Pada hydrodelineation yang paling penting itu bisa kita dapatkan kalau bisa dapat golden ring. Ya, ini pertama dari sisi ini one step, at three step saya lakukan secukupnya dan dia nukik ke depan. Itu sehingga terjadi three plane, sehingga memudahkan nanti
wound closing dari burn-nya tuh insisinya lebih baik. Nah ini saya lakukan CCC, saya awal menggunakan jarum, kemudian saya over dengan kapsulorhexis. Itu kebiasaan saya dari sejak fellow. Kalau saya langsung pakai jarum terus, biasanya saya sulit untuk mengkontrol sehingga kadang terlalu kecil, ya sehingga sulit pada kasus-kasus pada head katarak. Ini saya akan lakukan pakai forceps sehingga kita mudah mengatur, ya. Nah, kemudian setelah sempurna CCC, nah kemudian kita lakukan hidrodiseksi. Sebelum melakukan hidrodiseksi, jangan lupa untuk membuang sebagian viskoelastis yang ada di COA. Tujuannya apa? Untuk melakukan dekompresi dari COA sehingga tidak terlalu full. Karena pada saat kita memasukkan irigasi atau hidrodiseksi, kita masukkan cairan. Kalau terlalu full, kita bisa terjadinya posterior capsular back syndrome. Di sini saya gambarkan, nanti bisa terlihat golden ring, dan ini double golden ring. Jadi sempurna untuk hidrodiseksi dan hydrodelineation. Jadi hidrodiseksi kita misalkan kapsul dengan kapsul lensa dengan cortex, kemudian hydrodelineation memisahkan cortex dengan nukleus. Di sini kadang ini bisa dapat golden ring dan double golden ring, tapi pada kasus-kasus yang head katarak kita jarang dapatkan untuk golden ring. Ya, selanjutnya kita fecal nucleus flexion, ya. Disarankan pada awal-awal kita nucleus flexion dengan divide and conquer. Jadi kita melatih memisahkan atau memecahkan nukleus itu dengan vekotip, dengan groove sebanyak-banyaknya sampai ke membagi ke 4 kuadran. Dan vekocop itu dikembangkan oleh Koch. Dan hal penting setelah tadi mesin yang diterangkan oleh Dr. Aming, itu hal penting lagi bagaimana pada saat kita melakukan nucleus flexion itu kaki kita yang paling penting mengetahui dari step-step foot switch itu. Kapan 1, kapan 2, kapan 3. Ya, 0 itu posisi istirahat, 1 itu hanya irigasi, 2 irigasi dan aspirasi, 3 itu irigasi, aspirasi dan veco. Tujuannya apa? Pada saat umpamanya kita mau veco chop, kita impel dulu bagian nukleus. Itu impel tuh kita pakai 3. Habis itu pegang nukleusnya itu pakai 2 foot switch-nya. Habis itu baru kita chop. Jangan 3 terus menerus, pada saat ngechop nukleusnya akan lepas. Itu kuncinya kapan kita saat melakukan nucleus flexion. Ya, jadi saya gambarkan di sini bila kita menggunakan divide and conquer, step awal sama, yang kita bedakan pada nucleus emulsification. Kita coba grooving, ya, kemudian itu grooving, sharing, carving itu 4 kuadran, kemudian kita belah dan segment removal, kemudian baru nuclear removal. Bawahnya sama semua. Ini ada gambar yang paling penting settingnya. Pada saat kita groove, ya, sharing itu, kita tidak perlu pakai vakum tinggi, kita perlu power. Jadi kalau vakumnya itu rendah, nukleus tetap tidak bergerak pada saat kita lakukan groove. Jadi kita pakai groove terus, flow rate juga tidak terlalu tinggi, vakum boleh 0 sampai 60 atau 100. Nah, yang paling penting foot pedal. Pada saat kita groove, kita posisi 3. Pas mundur posisi 2, jangan 3 terus-terusan. Kenapa? Kalau 3 terusan bisa juga berhasil, tapi besoknya korneanya putih, kornea udem. Jadi kita supaya efektif energinya, groove 3 mundur 2, groove 3 mundur 2, itu yang paling penting. Itu bisa kita latih pada saat kita wet lab. Kemudian perhatikan juga tinggi botol. Ya. Ini fracture setting, tidak ada perubahan, hanya foot pedal saja. Ini sama yang tadi, ya, oke. Nah, kita lihat nih contoh videonya. Ini ada 2 video, yang sebelah kataraknya hard, yang sana agak lebih soft. Ini kita grooving,
yang perhatikan posisi ini ada 3, 2, 1 yang berwarna merah, hijau itu menunjukkan posisi foot pedal kita. Ini kebetulan mesinnya saya gunakan Infinity, ini orang Alconnya juga ada. Ya, jadi dua-duanya itu perhatikan pada saat groove posisi 3 main, pada saat mundur posisi 2, dan juga setting dari parameter yang ada. Ini kita groove, kemudian kita putar, kita tidak ada chop, tapi kita cracking saja. Nah, kita groove sampai terbelah menjadi 4 kuadran. Setelah itu baru kita belah. Nah, itu posisi yang paling penting di sini hanya posisi kaki, ya, dan tinggi botol. Nah, setelah kita menguasai teknik ini, kita terlatih nih, kaki kita udah bisa groove. Kapan setelah groove kita removal, itu tinggal injek gas saja, ya, injek foot pedal sampai posisi 3. Nah, setelah terbelah semua, baru kita segmen removal. Yang sebelah kanan sudah sampai segmen removal, di sana banyak posisi 3-nya. Dan setting dari mesin yang ada pada saat segmen removal, kita udah pakai ke vakum tinggi. Saya biasakan vakum bisa sampai 400 atau 500 tergantung kasusnya. Kemudian flow rate-nya juga sudah pada saat segmen removal itu saya biasa pakai tinggi antara 30 sampai 35. Ya, kemudian vakum juga, dan power di sini ada parameter ozil dan juga power dari longitudinalnya. Ya, setelah terbagi 4, kita tinggal makan atau segmen removal. Selanjutnya bagaimana kalau stop and chop? Semua step by stepnya sama, tapi pada nucleus modification yang berbeda. Itu kita hanya melakukan groove dan kita membelah 2 bagian, habis itu baru chop. Nah, chop itu yang paling penting posisi kaki. Pada saat kita mau ngechop, itu makan sedikit, nukleus itu pakai posisi 3. Kemudian setelah makan sedikit, kaki kita langsung ke posisi 2. Kita tunggu sebentar sampai nukleus itu occlude namanya, vakum maksimal. Itu ada namanya rest time. Kita tunggu sebentar, restingnya kita bisa setting. Setelah vakum maksimal, kalau pada mesin-mesin Alcon tuh ada bunyi ting ting ting, nah itu tanda occlude maksimal, baru kita chop. Jangan pada saat kita lakukan chop posisinya 3 terus. Kalau posisi 3 terus, itu nukleus tidak terpegang, sehingga sering terjadi lepas pada saat kita chop. Itu yang paling penting, ya. Ini untuk settingnya pada kasus stop and chop. Kita lihat di videonya. Nah, ini pada saat groove, ya, ini belum mundur ke videonya dong, videonya hilang, ya. Nggak bisa play, ya. Ini kita lihat bahwa ini pada saat groove, perhatikan posisi kaki itu ada 1, 2, 3 dan 0. Pada saat groove saya pakai 3, mundur 2. Ini kasus stop and chop, ya. Setelah kita groove, yang paling penting groove sampai maksimal, ya. Habis itu kita cracking. Usahakan kita cracking dengan baik sampai ke refleks pundus terlihat, ya, sehingga kita meyakinkan. Nah, di sini chop. Pada saat itu impel sedikit, kita pakai posisi 3. Kita setelah posisi 3 pegang nukleusnya pakai posisi 2 kakinya, baru habis itu baru kita ngechop. Itu yang paling penting dari trik kita untuk melakukan chop atau segment removal nantinya, ya. Setelah terbelah semua, baru kita lakukan segment removal. Pada segment removal ini mesin saya gunakan dengan Centurion yang terbaru, ya. Jadi kita setting antara torsional dan juga longitudinal, sehingga efektif untuk menggunakan energi
pada saat kita melakukan apakah itu namanya chop atau segmen removal. Nah setelah terbelah, nah ini vakum saya bisa sampai 500, flow rate-nya atau aspirasinya itu 35. Ya, tinggi botol itu tidak ada tinggi botol lagi tapi kita atur dengan IOP. IOP tekanan itu konversi dari tinggi botol. Makanya saya pakai biasa 55 sampai 65. Itu tinggi botolnya antara 80 sampai 90 atau 100. Tapi dia selalu stabil COA-nya walaupun kita pakai IOP-nya rendah, itu selalu stabil. Hal ini sangat penting pada kasus-kasus katarak dengan ekstrim high myopia. Pada ekstrim high myopia, kalau dulu kita pakai tinggi botol itu sering CO-nya dalam. Tapi dengan mesin ini bukan pesan sponsor, ini teknologinya saja. Kita atur IOP-nya, CO-nya selalu stabil. Walaupun pada ekstrim high myopia tidak terjadi CO yang terlalu dalam atau terlalu dangkal. Itu kelebihannya dari mesin ini. Saya rasa itu untuk step by step, nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih, dan saya mengingatkan, mungkin kita nanti akan bertemu lagi di momen yang agak lebih besar di bulan Juli. Mari kita bersama-sama ke Bali untuk menghadiri APAS-RS dari tanggal 27 sampai tanggal 30. Jadi kita di sana lebih update lagi ilmu kita dari basic sampai ke advance. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sana dan menambah ilmu kita di momen yang besar ini di APAS-RS, daripada kita jauh-jauh biasanya internasional. Ini momennya ini lagi di Indonesia, marilah kita bersama-sama untuk hadir. Terima kasih.